Pemain lokal banyak yang harganya lebih tinggi dari asing, Greg. Jauh. Tapi itu pasti level timnas. Impossible nggak ada level timnas. Oh, Impossible. Ada? ada. Saya nggak mau ngobrol, tapi ada. Kalau manajemen, waduh, kamu harus ngurusin panpel, kamu harus ngurusin tim, teknis on the field, ticketing, harus bersosialisasi, banyak hal. King Arthur hadir menjadi oasis pemain muda Indonesia yang mengawali karir di Eropa. Kini ia mengabdikan diri untuk perkembangan bola lokal bersama Persik Kediri. Berbagi POV dari manajemen tim akan sulitnya mengurus tim di era Liga Indonesia yang mandiri. Talk nothing but the truth hanya di Greg on a Talk. Atau Irawan. Nice to see you. Thank you for having me, brother. How are you? Good to see you, bro. I don't know. Aku bingung. Pas mereka bilang kamu mau datang, aku bilang aku nggak tahu gimana aku mau introduce kamu. Aku nggak tahu introduce sebagai pemain bola, pengusaha, club owner, manajemen. But I think the right one is Pedro. That's the right one. That one, or pokoknya yang terbaik buat Persik Kediri. Asik. How are you? I'm good. How is life? Life is good. Gimana persiapan musim ini? How is it going? Musim ini persiapan lumayan sulit ya, jujur aja, Greg. Kapan nggak sulit? Musim lalu lebih nggak sulit. Why? Karena kita persiapannya itu di sisi manajemen ya, pemain asing, pemain lokal itu udah di lock di awal. Jadi sebelum musim selesai, kita udah selesai. Tapi musim ini tuh lebih detail lagi karena mungkin ada pergantian pelatih juga kan, ada pergantian pelatih juga. Jadi harus menyesuaikan keinginan Coach Ong juga. Oke. Dan kita juga banyak pemain baru musim ini. Pastinya, yang pasti. Kedirian kan selalu loyal, selalu tetap di tim kita kan. Tapi ya banyak pemain baru, pemain asing baru, dan mungkin musim ini kita juga lebih detail lagi. Jadi analis kita membantu juga. Jadi sebelum kita mengambil main pasti harus diskusi antara coach, kemauan coach, tapi juga dengan analis kita, dengan berdasarkan data juga. Karena kamu mungkin tahu sekarang juga kan dengan kursus sports management yang kamu ambil, betul. Bola juga berdasarkan analis juga ya. Iya, gitu. Analisnya matang ya. Benar. But again, dengan analis ini, but I think kenapa si orang Arthur tidak pernah ada di klubnya pemain yang jangka panjang gitu? Kenapa setiap musim harus persiapan mulai nol, rekrutmen, beli pemain, ganti pemain? Kenapa nggak ada strategi untuk jangka panjang? Jadi it's an interesting question ya, it's a good question. Ini mungkin pertama kali bakal denger di Greg. Enggak, tapi mungkin orang udah tahu. Tapi emang ini udah di ide kita. Ketika ada pemain bagus atau pemain yang masih muda, karirnya panjang, pasti kontraknya lebih dari setahun. Kalau lokal kan udah lumayan normal sekarang di sepak bola Indonesia. Kita ada beberapa juga, mungkin ada beberapa Kedirian itu yang sign 2 tahun udahan, apalagi anak-anak muda yang lebih dari 2 tahun. Tapi yang menarik, pemain kita satu asing udah 3 tahun kita ambil, si Kiko. Yang pemain belakang. Yes, karena dia masih 24 tahun. Berdasarkan musim ini tuh karakternya sangat cocok sama Kedirian. Dia fighter, dia nggak pernah lelah untuk bertahan maupun membantu penyerangan. Dia main multi posisi. Dan tapi itu bukan rekomendasi pelatih. Pelatih suka. Jadi kebetulan pelatih suka. Itu bukan rekomendasi pelatih, tapi kita beruntung. beruntung karena kita kan kita kan sempet pelatih itu kan sempet nggak tahu mau ngambil siapa gitu. Terus kan ada coach Leo, Marcelo, terus Divaldo. Jadi tapi kita semua sepakat Kiko ini salah satu pemain buat masa depan juga gitu. Jangan karena murah ini pasti naik. Awalnya mungkin murah tapi naik. Pasti kan sekarang pemain asing atau lokal naik semua. Hey guys, ini teman baik aku. I know dia secara bisnis he's very smart, you know. So apapun dia lakukan di business transaction itu pasti untungkan dia. Untungkan tim. Itu pasti satu. But again, have to be realistic ya. Karena aku mikir mungkin kalau
pemain lokal itu udah hal biasa. Benar. Untuk mungkin jangka panjang, apalagi pemain bagus, right? But akan menarik kalau pemain asing juga di kontrak jangka panjang. Kenapa? Karena itu akan jadi kalau pemainnya bagus, itu akan jadi aset buat klub. Setuju. Kenapa? Karena misalkan kalau kamu nggak kasih pemain jangka panjang, and then musim ini dia bagus, pasti dia musim depan tiba-tiba dia minta gaji 100% naik. Setuju, Greg. So, dengan kasih option kayak gitu, minimumnya 3 tahun, let's say kalau klub lain pengen pemain ini, dia akan beli. Di situ duit masuk buat klub juga kan? Sangat setuju, dan itu emang yang mau diimplementasikan sekarang ya. Itu transfer fee itu kan salah satu revenue yang bisa menguntungkan klub. Betul. Sejujurnya. Dan selama ini di Indonesia nggak ada. Karena kontrak 1 tahun. Hampir. Benar. Nah, tapi mungkin ada pertimbangan juga dari masing-masing klub owner atau para agen juga ya. Kenapa kita nggak ngontrak pemain lebih dari satu musim? Karena kan puji Tuhan sekarang lebih baik dengan ketum dan PSSI dan PT LIB yang kerjanya maksimal menurut saya, dan sepak bola lebih baik. Tapi mungkin zaman dulu itu kita nggak pernah tahu kapan liga bakal mulai atau nggak. Ya, regulasi asing gimana gitu. Betul. Kan. Regulasi asing kan dulu mungkin pas zaman kita awal-awal main, Greg, paling berapa? 3, 4? Setiap musim beda pasti. Beda kan? Yes. Nah, sekarang kan tambah lagi 6 plus 2, terus ada slot Southeast Asia gitu kan. Terus tiba-tiba musim depan udah nggak ada Asia, hapus. Sedangkan udah kontrak 2 tahun. Benar. Ya, sulit. Tapi kalau di liga luar, itu kan udah jelas. Betul. Setiap musim sama, jadi mereka bisa prepare buat jangka panjang. Tapi mungkin kendalanya itu doang, tapi ya thanks God, semoga sepak bola kita lebih sehat, lebih bagus ke depan. Dan Amin. Saya lihat arahnya sih bisa ke sana sih gitu. Amin. But I think katanya ada sesuatu ada orang bilang ke aku, ini musim ini bakal pakai 9 pemain asing. Apakah itu betul nggak? Saya harus ketemu LIB dulu. Saya harus ketemu LIB. Aku udah dengar. I don't know. I heard about it. Kalau emang itu benar, saya untung karena saya belum dapat full asing. Jadi asingnya masih. Emang apakah 7, 8 nggak cukup? Ya, susah kembali lagi ya. It's a hard question. It's a really hard question, Greg. Aku tanya sekarang, kan aku duduk sini. Yeah, benar. Selalu, correct me if I'm wrong ya. Aku selalu di sini bilang, buat apa 8 pemain asing? Apa itu nggak untungkan pemain lokal? Pasti. Apakah ini buat dorong pemain lokal untuk fight, tidak selalu duduk di zona aman? Apakah ini buat turunkan value pemain lokal? Ya. Ini kan pandang aku. Sekarang sebagai klub owner aku tanya, apa tujuan untuk rekrut sampai 8-9 pemain asing? Nah, kalau dari Persik pribadi ya, saya nggak bisa ngomong tentang klub lain, tapi pasti kalau kita mau cari pemain asing, kenapa sih ada pemain asing di liga kita atau tim kita? Pasti kan harus ada added value dan di atas pemain lokal. Entah di segi kualitas, segi mentalitas. Jadi pemain asing yang kita bakal rekrut itu pasti value-nya apa? Mereka bisa mengajarkan pemain-pemain lokal ini. Lebih banyak pemain asing, mestinya semua ini ada ilmu yang beda-beda masing-masing. Jadi semoga asing yang kita bisa rekrut itu bisa juga kasih pelajaran maupun pengalaman ke pemain-pemain lokal kita untuk mereka juga maju bersama. Makanya saya nggak setuju. Saya nggak setuju kalau misalnya emang kita dikasih jatah 9 asing. Tapi asing yang diambil ini bawa lokal. Nah, itu saya nggak setuju. Kalau gitu mendingan main pemain lokal. Tapi kalau emang pemain asing ini ada added value-nya untuk bisa kasih, nggak tahu entah dia pernah main di liga top di Eropa, di Latin Amerika, di manapun itu atau Asia, dia pasti kan ada pengalaman yang ilmu-ilmu yang dia bisa kasih masukan ke pemain lokal. Nah, ini jadi menarik karena sekalian pemain lokal kita itu bisa upgrade secara kualitas, secara mentalitas, secara ilmu. Kalau itu saya setuju. Tapi kalau, again, like you know, kalau di bawah rata-rata yang sama dengan lokal buat apa? Itu yang But again, persepsi saya. Seperti Ator bilang, let's say, kalau kita sampai bawa pemain asing, yang bro bilang barusan, yang kualitasnya di sini, tinggi, ya. It's almost impossible for pemain lokal to
bersaing. tangkap. It's impossible. Ya. Why? Itu akan mau nggak mau otomatis karena misalkan kalau aku lihat pemain, aku lihat dari segi fisik aku kalah, teknik kalah, pengalaman kalah. So aku cuma datang untuk main and then terima gaji. Ya. Ya. I don't think it's fair gitu. But menurut aku, I still think mungkin 6 ya. 6 already more than realistic. 6 udah 6 menurut aku. realistic ya. I think is the best. Yeah, no, I agree completely with you, Greg. But again, like I said, aku nggak tahu apakah ini buat dorong pemain lokal yang ketika mereka pasang harga tinggi, terus pas main mereka malas karena udah ada kontrak, ya udah bodo amat. Karena nggak ada yang dorong mereka. Benar. Ya, but kalau tujuannya baik, I hope like pemain lokal kita bisa belajar and then say, okay, aku mau bersaing. Karena kalau kita lihat pemain kayak Rido, kamu mau bawa pemain asing 9-10, dia tetap bisa main. Dia pasti bisa main, ya. Ya, aku yakin itu. Pasti. Ya, karena dia punya kualitas. Ya, bahkan dia di atas berapa asing ya. Exactly. But aku nggak bisa bicara ini buat semua. Ya. So, no, saya setuju 100% Greg. I agree with you 100%. What you saying is right. Pengalaman saya juga, tapi kamu tahu Liga Indonesia musimnya panjang sekali. Itu cedera pasti ada. Pasti. Karena jadwalnya kan kalau misalnya pas saya main di Belgia dulu, abis setiap away game pun saya bisa pulang karena cuma 2 jam paling jauh dari pakai bis gitu. Di Spanyol pun paling penerbangan 1 jam 2 jam. Di sini kamu kan pernah ke Serui. Panjang-panjang kan dari Sabang ke Merauke kan. Jadi menurut saya itu gimana pun mau asing berapa banyak, dan saya setuju gitu. Asing harus di atas lokal ya, dan emang berapa lokal pasti berasanya wah gimana gua mau bersaing kayak gini gitu. Tapi depth of the team itu sangat penting. Contoh di Persik, saya yakin pemain-pemain lokal ini bakal dapat kesempatan kita mau ngambil asing berapapun. Musim lalu Ezra cedera, termasuk lokal lah. Z, your new captain ya. Our new captain. Number 8, right? Yeah. But and we really miss them karena yang saya berasa bukan dengan semua hormat dengan pemain-pemain yang pemain cadangan musim lalu ya. Level gapnya cadangan sama inti terlalu jauh, Greg. Terlalu jauh. Betul. Nah, jadi mungkin musim ini kita belajar, kita mulai menyesuaikan. Jadi pemain inti sama cadangan itu levelnya nggak boleh terlalu jauh. Jadi mereka siap kapanpun. Contoh, striker asing. Kita ada 1 striker asing nih, kita belum umumkan. Tapi saya ada 2 striker lokal. Saya ngambil Kanafi yang udah lama di Kediri, yang produktif, dan Yandi Sofian. Oh, Yandi. Iya, nice. He's a good boy kan, good player. I think he has a good football brain juga. Yes. Tapi kalau kita mengandalkan asing banget, enggak dong. Kita nggak mungkin ngambil 2 lokal gini ya. Udah kita ngambil asing lagi gitu. Ya betul. Gitu. Jadi, agree. Iya, ini jantung tim kan pasti lokal gitu. Asik. And then again, bro, talking about Belgia. Iya. Kamu mulai di sana di umur 16 tahun. Di Eropa ya. Di Eropa ya. Yeah. But di 16 tahun? Ya, 16 benar, bisa 16 17 ya. Di Belgia, right? Di Spanyol. Inggris dulu. Damn. Iya, lama. Saya lebih lama di Eropa. Sekarang enggak ya, tapi dulu memang lebih lama di Eropa. Berarti mentalitasnya Eropa dong. Sekarang enggak. Sekarang Kedirian, Greg. Kedirian. Sekarang Kedirian. Wong Jawa sekarang. Iya. How? Gimana caranya? Bisa nggak kasih tahu kita gimana cara bisa survive buat hidup dan pengalaman di sana selama berkarya di sana? Pastinya juga nggak gampang ya, karena kan budaya semua beda gitu. Kamu pun pasti merasakan itu di Eropa pas kamu ke Portugal. Tapi yang paling penting itu ketika kita di sana kita tahu apa yang kita melakukan, yaitu gimana menambah ilmu, bisa cari pengalaman di Eropa. Jadi fokusnya di sepak bola gitu. Ketika kita ada mentalitas dan fokus kayak gitu, kita nggak mau kesempatan itu sia-sia gitu. No matter how far you reach lah di sana. But semua itu pasti ada hikmahnya. Kalau kalian ada keinginan atau ketulusan untuk benar-benar belajar, pasti bagus lah gitu. Saya pun ya kalau ngomong saya capai apa yang saya mau capai di Eropa, ya enggak gitu, enggak. Saya mau lebih. Tapi setidaknya apapun yang saya terima di sana,
saya dapat hikmahnya dan saya bisa jadi seorang yang saya jadi sekarang nggak karena itu. Dan itu bukan bagian bola doang, tapi bagian menguatkan mental. Di sana kan kamu tahu Greg, di sana kan di sini maksudnya kita juga fasilitas banyak. Fasilitas. Dia dukung banget. Dukung banget kan. Di sana kan udah mulai harus dari 16 tahun masak sendiri. Sport science ya. Sport science, masak sendiri, harus ya, household chores, everything, you know. So it shapes you as a human being, as a man. So I think that's the best thing. Tapi ya itu susah emang iya. Tapi kalau bro bahas Eropa, point of correction. Waktu kalau aku ke Eropa, di umur kamu berangkat sana, aku nggak mungkin aku main di sini sih. Iya. Karena I think waktu aku main di Portugal, aku telat. Telat sekali. Dan aku mentalitas aku di Indonesia. Udah enak, di sini enak ya? Iya, benar. Karena aku jadi malas. Iya. Nggak mau kerja keras, nggak kerja ekstra. And then banyak hal yang aku lakukan di sini, yang di sana nggak boleh. Kayak contoh, debut aku datang bawa Big Mac, bro. Di sini normal ya? Bro, di sini normal. Baik kan aku dikasih KFC sebelum game aku main, oke, normal. Di sana debut aku datang di bus bawa Big Mac, bro. Mereka gimana? Mereka kayak shock, panic attack semua. Kalau di sini Big Mac sehat ya, termasuk sehat. Iya. Bro. Again, dengan kamu bisa lakukan itu di umur yang sangat muda, and you were alone di sana kan? I was alone, ya. Gila, ini mentalitas yang crazy. Tapi ke bawah, Greg, kamu udah tahu aku cukup lama lah gitu. Dan ke bawah, aku pensiun pun masih mau makan separah apa, aku badan masih jaga gitu, nggak gemuk ya, puji Tuhan. No, you doing that for the looks. now I gym for the looks, right? Before performance, now just the looks. Yes, now for the looks. Karena bagaimanapun kita harus tetap jaga. Yeah. You too, you look very good, ya. Oh, of course, have to look good. Yeah, it's true. We have to look good. And then mau tanya, gimana pembidang dan kompetisi usia dini di Espanyol? Sangat bagus. Itu yang mungkin kita harus lebih baik lagi di sini ya. Contoh, tapi saya juga di satu sisi sekarang jadi club owner, saya paham juga. Karena itu kan juga harus keluarin cost lagi dan ekonomi sekarang susah. Sepak bola kadang-kadang gampang lah, kita berdarah-darah setiap musim. Tapi di sana itu sangat jelas kenapa. Di sini paling EPA, ada EPA U20, 18, 16 kan, 3 kelompok usia. Dan itu mainnya pun nggak year round. Betul. Dan mereka nggak ke turnamen luar dan lain-lain. Itu kan harus dari inisiatif klub sendiri gitu. Nah di sana itu kan usia kelompok umur dari U8 mungkin. Semua udah. Dan mereka udah ada fasilitas tempat latihan, training center, everything. Nah pelatihnya pun banyak sekali yang kerja benar-benar buat klub itu gitu. Jadi itu butuh dana. Yang nggak mudah ya? Nggak mudah sama sekali. Makanya jelas gitu. Dan yang saya belajar itu mungkin sekarang beda ya. Saya jujur masih buta mengenai EPA walaupun saya ngelola tim karena EPA pun kan saya lebih fokus ke tim utama lah. Tapi dari usia muda di sana itu udah diajarkan segi taktikal. Betul. Dan kamu tahu, Greg, kamu pernah main di SSB terus kamu main di Liga. Itu kan permainan yang sangat berbeda gitu. Betul. Satu taktikal, satu cuma tenaga gitu. Nah di usia muda sana mereka itu udah tahu ada sistem cara main. Betul. Jadi ketika mereka udah ada yang istimewa yang nyampe tim utama, mereka udah nggak heran cara main bola itu gimana, cara kaget, sistem Barcelona kan contoh kan. Kalau di sini kan kita usia muda nggak ya mungkin sekarang lebih baik ya. Tapi dulu kan nggak ada ajaran taktikal gitu. Ya main-main aja gitu. Bukan just tactical disiplinnya nggak ada. Iya. Pelatih bisa bicara 1 jam. Oke, kita main ini. Pokoknya masuk ke lapangan, fight. Iya. Exactly that. Yeah. But kalau sekarang kita lihat pemain-pemain yang mulai dari SSB udah mungkin agak beda, ya kan? Completely kayak. But it's as simple as yesterday. Buat yang nggak tahu, kita kan latihan setiap Selasa Kamis latihan bola. Kemarin kita main latihan biasa. Kita lawan pemain anak-anak muda.
Mereka nggak tahu. Ya, tapi kalau ngomong sisi misalnya fisik dan lainnya, mereka latihan tiap hari, Greg. Kita nggak latihan tiap hari kan? Betul, Ya kan? exactly. Tapi pas kita main yang mini game, mereka bingung. Habis. Iya, itu pengalaman kan? Iya, exactly. Betul, Ya, betul. begitulah. Terus, what does it feel gabung di Espanyol dan Malaga di usia muda dan bersaing sama pemain-pemain di sana? Ya. Itu sulit nggak sih kira-kira? Wah, sangat berat, sangat berat. Suatu kebanggaan. Saya sangat bersyukur sampai hari ini. Puji Tuhan juga ya. Saya juga mungkin banyak pemain yang talentanya lebih di atas saya, lebih bagus dari saya, disiplinnya lebih di atas saya. Tapi saya bersyukur saya dapat kesempatan itu. Dan saya nikmatin, benar-benar. Saya ngambil banyak pelajaran di sana dan bisa bersaing dengan pemain yang benar-benar sekarang saya lihat di TV luar gitu. Di klub besar. Di klub besar. Eric Bailey. Itu 2 tahun sama saya kan di Espanyol B. Kita bahkan kita ya we're quite close then, you know. Terus saya lihat dia main di Manchester United, sekarang di Villarreal. Kabarnya katanya mau ke sini. Kabarnya. Kalau itu saya nggak bisa ngomong, tapi semoga. Itu pemain top, bro. Top. Sangat luar biasa. Semoga lah Eric suatu hari bisa main di Indonesia ya. Itu dia bakal jadi panutan juga. Main di Kediri masuknya. Amin. Saya aminkan Kuat aja. nggak bayar kayak gitu? Sekarang sih jujurnya enggak. Kita cukup dengan Kiko kan sekarang kan. Terus dari Espanyol lanjut ke Malaga. And then habis itu ke Belgia. Iya. Terus apa bedanya Liga Espanyol sama Liga Belgia? Kalau Liga Spanyol itu saya lihat lebih possession based dan taktikal ya. Jadi ketika kita megang bola itu kita pasti harus ada 3 opsi. Misalnya saya dulu main back kanan. Saya terima bola, saya tahu saya bisa main di sayap kanan. Kalau dia tutup, saya bisa main di tengah atau enggak saya bisa main balik. Balik itu last option. Jadi sebelum kita terima, kita udah tahu pergerakan teman-teman kita kemana. It's very tactical based, very triangular based kan. Itu di Spanyol ya. Mereka hargain pemain yang nggak hilang bola, possession. Di Belgia itu lebih direct. Lebih direct. Jadi bukan maksud saya sepak bola pragmatis, long counter attack, enggak. Tapi mereka itu mau nyampe tujuan A to B itu, misalnya di Spanyol kan mau A ke D, harus A, B, C, terus ke D. Pelan-pelan. Kalau Belgia, kalau Belgia mungkin AC atau nggak AD langsung gitu, B-nya dilupakan gitu. Jadi lebih direct play ya, lebih physical play, lebih ke kayak sepak bola Inggris menurut saya ya. Lebih sana. Dua-duanya beda lah, nggak ada yang benar atau salah ya, tapi beda aja. Terus bro balik ke Indo karena cedera ya. Benar. Why? Apa sih sulitnya untuk, karena di umur masih muda harusnya cedera itu nggak, harusnya bisa kembali dan masih bisa main di sana. Kenapa bro pilih buat balik ke Indonesia? Nah, pas cedera. Pertama cederanya itu saya terlalu semangat. Karena saya ingat saya nggak main di tahun pertama di Belgia, saya nggak dapat kesempatan main banyak. Karena itu ya saingannya berat lah. Betul. Dan saya tahu saya udah semusim latihan gitu-gitu. Saya diproyeksikan dapat kesempatan di 3-4 game terakhir. Mau dapat kesempatan, saya latihan. Saya ingat saya tendang satu bola, quadriceps tendon saya berasa tak. Wah, saya bilang ini saya mau main. Saya sebelum mau pulang ke Indo, saya mau debut dulu lah, main dan lain-lain. Saya ke dokternya deh, ke fisio dokternya. Dan bukan salah dia bagus. Dia bilang ini sobek. Tapi bisa main. Tapi harus nyuntik kortison. Nah, kortison saya suntik. Jadi saya nggak bisa latihan, Greg. Tapi saya sempat main. Nggak berasa. Crazy. Setelah pertandingan, ya nggak bisa jalan. Jadi anggapnya nggak latihan terus main gitu. Nah, saya ngambil beberapa shot kortison. Dan kortison itu boleh cuma dipakai 2 kali setahun. Setiap 6 bulan siklusnya. 6 bulan nyuntik, 6 bulan lagi baru bisa suntik lagi. Saya ngambil 4 pokoknya dalam jeda sebulan 2 bulan. Wow. Jadi karena saking pengen main. Pengen main. Ya aku sih tahu kamu. Tahu kamu kan? Agak gila kalau pengen. Iya, itu saya. Kamu tahu mentalis saya gila juga. Terus saya lakukan itu, saya main, saya pulang Indo. Nah, saya pulang Indo aman, tendonnya sembuh. Ini quadriceps tendonnya. Tapi kalau kamu di sini masih ada bolongnya di sini ya. Nah, udah sembuh. Saya pramusim, saya bilang, oke, sebulan udah summer, saya mesti sembuh kan, aman main, nggak usah suntikan apa. Latihan pramusim kan berat, Greg. Lari. Saya berasa kok ada yang aneh gitu. Setiap kali saya mau
sprint atau lakukan eksplosif, ada yang ganjel. Saya main sama 3-4 bulan, saya lewatin tuh. Tapi mainnya jelek banget, soalnya nggak bisa ngasih, nggak bisa kuat. Karena nggak bisa gerak. Kalau otot itu nggak 100% sulit, bro. Sulit banget gerak. Sulit. Tapi saya habis itu ngambil MRI, Greg. Soalnya kan akhirnya pelatihnya bilang, Arthur, ada yang aneh. Kamu ngambil MRI. Saya ambil MRI, ternyata pas di pinggul saya di MRI, itu ada bolanya segini, bola. Di pinggul saya ini. Nah, itu namanya calcification. Jadi, ada tulang ekstra yang tumbuh karena cederanya dan suntikan kortison. Jadi it harden, you know. Wow. Nah, itu kan harus dikikir. Tapi kan untuk dikikir kan harus masuk endoskopi ya, atau endoskopi masuk jadi ototnya itu ya rusak lah, kan harus dalam dikikir. Anyways, abis itu saya operasi di Belgia. Recovery sempat di sana 1-2 bulan. Tapi saya memilih pas tahap fisio untuk menjalankan terapi di Indonesia. Karena kan kita di sana untuk main bola, Greg, di Eropa. Bukan buat liburan kan? Betul. Dan saya mendingan sama keluarga. Akhirnya saya balik Indonesia sambil terapi. Dengan mindset masih mau main di sana mungkin setelah cedera saya selesai. Tapi ya susah. Abis itu saya berterima kasih sama Persija. Dikasih wadah untuk latihan. Saya ketemu kamu di sana kan? Kita ketemu di sana, di Pamulang ya, Mas Ian. Ya, terus keenakan di sini. Soalnya udah lama. Keenakan. Terlalu enak tinggal di Indonesia. Terlalu enak gitu. Maksudnya Indonesia enak sekali. Iya kan, benar kan? Lah kamu bayangin saya udah hampir 10 tahun di luar, akhirnya pulang yang bisa pulang lama. Berarti kalau dari cerita ini King kabur dong. Iya, bisa ngobrol. Bisa. Kalau aku dapat dari sini, like you came here and then dengan hidup yang dekat keluarga, dekat teman-teman, and then you get comfortable again with that. I think itu yang aku rasa di Portugal. No, to be honest, aku di Portugal, I was playing, everything was good. Aku main, inti no, but I always play every game, masuk di lineup and then masuk game. Some games kayak Copa ini aku main pasti. And then every game I came in, substitute 45 menit, 30 menit. I was also important, but aku bosan di sana, bro. Iya, beda kan hidupnya di sini kan. Oh, sangat bosan. And then again, like I said, kalau mungkin aku di umur kamu pasti di sana. Pasti di sana. Nggak mungkin aku balik sini. Kenapa? Karena dari cara makan, manage waktu, time management, discipline. And then di sana aku nggak tahu. Di sana di koran. Zaman itu kan belum ada. Iya, belum ada sosmed, masih koran. Di koran. Ditulis curfew. Iya. Pemain Olanens jam 10 udah harus tidur, nggak ada yang di luar. And then aku masih di luar. Ditangkap paparaksi, aku diskosin dong. Aku bilang, "Hah? Bro." Iya, di sana lebih strict emang, Greg. Karena aku nggak tahu. Sana lebih strict, but aku di suspend 1 minggu. I said no, aku mau pulang, nggak mau. Saya masa, like I mean, ini habit yang kebiasaan aku di Indonesia, yang aku nggak tahu. Terus di sana bawa mobil, lupa pasang seatbelt, fine, 500 euro. I say no, I'm not doing this. It's a different budaya. No, I'm not doing this. Nggak mungkin buat viewer juga sekarang kan generasi baru ya. Mungkin mereka nggak pernah lihat kamu main yang generasi sekarang. Tapi kalau kalian dulu lihat Greg, mungkin for me is one of the best players that I played against or even seen ya. Karena bro, kamu special, Greg. Kamu jujur nggak banyak pemain yang sespesial kamu gitu. Bro, it took me 2 days to trial di sana. Ya, nggak kaget. Aku lewat trial, bukan datang and then langsung. But they don't know. The younger gen, they don't know. They will not know. Sampai sekarang saya belum lihat ya, yang benar-benar bisa game changer kayak kamu tuh susah, Greg. Makanya kemarin aku ikut latihan anak-anak muda kayak. Iya, soalnya mereka nggak tahu. Kok bisa dipikir, aduh apa orang tua ini. Habis ditekuk, klak, nutmeg. Hey, you're welcome. Lucu sekali. Itu. Hey, and then balik sini, pernah di Persija Borneo, Persibaya, Banda Lampung, PSS Semarang, Sleman, Persik. And then Kediri puncak performance kamu. Yeah. But then tiba-tiba you just hang up the boot. Why?
di umur Ya. 31? Dua. 32? Ya. Oh, actually satu ya, benar-benar 31. Ya, ulang tahun baru. Ya, 31. 31. What makes you decided to quit when you're already going up? Ya. So, I think pertama itu pas saya balik ke Indonesia setelah pemulihan dan lain-lain, dan saya udah mulai di Persija ya sama kamu ya Greg ya. Sepak bola itu sangat beda menurut saya yang saya mainkan di Eropa sama di Indonesia. Di sini mungkin lebih mengandalkan individual, lebih kalau di Eropa kita butuh 1-2 sentuhan, teamwork. Di sini perlu 3-4 sentuhan untuk menciptakan ruang sendiri untuk melakukan pas. Lewat. Jadi kamu tahu tipikal pemain saya. Betul. Saya butuh adaptasi lagi untuk ini dan untuk penyesuaian. Makanya setelah di Persija, saya pun kamu tahu, saya keinginan untuk main itu tinggi gitu. Saya nggak bukan tipikal kalau saya jadi main bola, saya duduk aja saya happy. Nggak. Betul. I know. I remember that. I want to fight. We talk about this a lot. Yeah. Jadi saya nge-push diri saya untuk berani merantau aja. Makanya sempat ke Borneo, ke Sleman, Persebaya, tim-tim yang saya bahkan sebulan di PSM dulu Piala Presiden kan. Jadi untuk dapat menit bermain dan pengalaman aja. Abis itu ya kamu tahu butuh waktu untuk adaptasi. Akhirnya saya mulai mengerti sepak bola Indonesia, caranya main di sini, adaptasi, bisa menunjukkan performa yang cukup oke untuk bertahan. Betul. Dan puncaknya di Persik, karena di Persik saya berasa Greg paling nyaman. Keluarganya sangat kental, pemain-pemain di dalam sana dukung saya juga. Betul. Dan udah ketika kita udah di satu tim dan nyaman, kita udah dengan kesayangan supporter dan lain-lain, mainnya lepas Greg. Betul. Dan saya juga tahu identitas Kediri itu apa sih? Semua klub kan ada ciri khas cara main. Betul. Kediri kan ngeteh, keras, ngeyel. Cocok dari cara permainan saya gitu. Jadi semenjak sana di Persik saya nikmatin. I enjoyed my football there. And then kalau aku lihat kayaknya bro ini sama masyarakat Kediri sangat dekat. Karena aku pernah lihat salah satu halftime speech. Kamu masuk ruangan. Kamu sangat marah karena mungkin mereka mainnya kurang memuaskan. Benar. But I remember that speech, you tell them, itu seperti kamu mewakili Kediri, bukan diri kamu. And then, that game kalian tetap kalah, 3-2. But the fight, the second half, fight-nya lebih bagus. Fight-nya beda. You know, I mean, is it something that you always tahu cara how to do it, or karena punya klub buat kamu jadi agresif, atau buat kamu jadi lebih dalam saking kamu cinta bola, atau is this something that already inside you that you understand about football? I think we both are the same in a sense that, Greg, we don't like losing. That's me. And we don't like losing. Many people don't like it. No, many people, I don't care. We don't like losing gitu. Indian kan kita di bola buat apa sih? Buat have fun, buat hahi? Enggak dong. Itu fun football kan? Betul. Setiap Selasa kalau saya main sama tim fun football, saya Red Monkey, saya hahi. Kalah menang saya. Betul. Tapi ini kan kita kan profesional gitu. Dan it's our job. And maybe one team that you connected most with is Madura. Betul. Kamu setiap kali kalau udah sayang tim, ketika tim kalah kamu juga ikut sakit kan? Pasti. Betul. I know you. Kamu pasti sakit gitu. Dan you're professional in that sense. So that's how I felt pas di Persik itu, karena saya udah cinta tim ini gitu. Dan masyarakat Kediri ini karena mereka juga terima saya dengan sangat hangat dan baik. Jadi saya mau ngasih segalanya di tim ini Persik. And I think you are doing it. Thank you. I'm still trying, I'm still learning. But kira-kira tahun ini, you think udah waktunya untuk juara? Nggak, gini, kalau to answer your question ya, yang dua. Pertama yang mengenai pensiun. Kenapa saya milih pensiun? Mungkin lamanya kayak mentalitasnya sama dengan Toni Kroos. In a way, two things why I retired. Karena pertama, saya masih mau diingat ketika saya di puncak. Exactly. Nggak mau kayak, aduh ini udah berat gitu loh intinya. Dan nomor dua, karena kan semua tahu lah, saya kan juga di manajemen Persik sekarang. Saya owner, saya manage the team. Dan saya udah berasa ketika fokus saya udah lebih ke manajemen daripada mainan, mendingan
saya kasih Karena kesempatan. kamu akan bisa bantu banyak. Benar. Dan Betul. biarkan yang muda-muda untuk regenerasi, untuk main gitu. Dan Kamu juga muda. saya ya Masih lumayan. muda. Lumayan, Dapat bahas lumayan. muda. Masih muda. But at that time fokus saya udah terbelah. And you know, Betul. when I do something, I'll do it 100%. 200%. 200. You know this. Yeah, I will gym. I will recover. I will do Yes, anything. Yes. So that's why I chose to retire. Yang terakhir kamu nanya, kalau waktunya juara, saya berdoa bisa juara, tapi saya nggak mau muluk-muluk juga gitu. Karena I think you have to have the same target every season. yeah, And we you want to juara. same target. Yeah. Of course, if that happens. Tapi ya target kita pokoknya lebih baik dari musim sebelumnya. Amin, Ya, amin. And then ada satu hal yang fascinating Yeah. about you. Kayak waktu kamu main jadi pemain bola, kita sering latihan. Off-season. Every And then, time. Sekarang kamu udah pensiun. Huh. And then, bro, di mana? Pagi, I see. Jangan di mana. You posting pagi, jam 7 udah di gym, Yeah. jam 9 pedal, jam 1 pilates atau yoga. Haha. Jam 3 pedal. Jam 7 pedal. Kapan waktunya untuk urus tim? Enak benar. Nah, Kayaknya kamu lebih sibuk daripada kamu lebih sibuk latihan, lebih parah sebelum daripada waktu kamu masih aktif. jadi actually saya paling sibuk ngurus tim ini 3 bulan terakhir, jeda transfer ini. Ya. Dan mempersiapkan. Jadi manajemen itu paling sibuk ketika mempersiapkan tim. Setelah itu berjalan, walaupun pasti saya harus nengokin tim, saya harus ngomong pemain, ngomong sama. Tapi saya juga bersyukur saya ada manajemen yang cukup kompeten dan kerjanya bagus gitu. Tapi ya kalau ngomong actually the last 2 months hampir tiap hari udah di kantor ngurusin tim gitu. Tapi ya kamu tahu Greg, kita nggak main bola aktif pun sekarang, kita masih atlet Greg. Jadi kita gimana pun, iya saya tuh kalau rasa, aduh nggak olahraga tuh rasanya nggak enak kan. Kamu juga nggak enak, kamu pasti nggak enak. Kamu pun gym terus, ya kan? Kalau kamu gym sekarang pasti. padel terus, sekarang padel terus. Hey, and then ada satu hal aku mau tanya. Ya. Dari pemain jadi manajemen, gimana rasanya ngurus tim? Lebih susah yang mana, jadi pemain atau jadi Jauh manajemen? lebih susah ngurus tim. Why is that? Karena kalau kamu jadi pemain, itu goals-nya jelas. Kamu hidup sebagai atlet. Apa yang kalau kamu lakukan? Bertanding, berlatih, recover. Benar. Tidur. Terima gaji. Terima gaji. Bonus. Apalagi Enak benar ya. sponsorship. Kadang Endorsement. pemain nggak cari sponsorship. Mereka cari, mereka main. Ya. Jadi pemain tinggal duduk manis, udah kerjanya jelas. Kalau manajemen, waduh, kamu harus ngurusin panpel, kamu harus ngurusin tim, teknis on the field, ticketing, harus bersosialisasi, banyak hal. Fans. Coba ya. Belum fans yang demanding. Yes, but puji Tuhan kalau fans Kediri buat saya luar biasa ya. Selama ini mereka bukan jadi beban, tapi lebih jadi motivasi kita dan pemain ke-12. Jadi mereka itu lebih membantu kita, jujur aja. Ya. Jadi saya cukup bersyukur dengan hal itu. Kamu pernah ada situasi yang fans kamu demand untuk kamu rekrut pemain tertentu gitu? Oh pasti kan. How you handle that? Kita pasti terima masukannya, kita terima masukan fans. Pasti kan fans semua ada pemain keinginan dan mereka kan pasti kalau kita transfer window kan pasti kamu terlihat kan, oh ini rekrut ini buat angkut lah, tak angkut. Tapi ya kembali lagi kita terima masukannya dan bukan berarti mereka nggak tahu, mereka tahu pemain bagus itu gimana. Tapi kan kembali lagi pemain bagus pun mungkin nggak sesuai skema tim. Betul. Dan saya kembali lagi ke pelatih gitu. Misalnya who's a really good player, David da Silva. Yes. Bagus sekali kan dia di Persib bagus, di Persebaya bagus. Tapi ketika awal masuk di Bayangkara nggak masuk skema. Aku nggak bisa bilang begitu. Iya, susah ya. Mungkin waktu itu dia belum adapt. Ya? No, itu kan dia di Trial ya masih dia ya. trial. Iya. And then first when you do trial sama when you just come directly tekan kontrak itu beda. Beda. You need time. I think every player need time. It's true. Somewhat. But no, I'm sure we can name a player yang very good in one team,
Tapi another team not good. Iya. 100%. Ya, Ada banyak. kita nggak usah nyebut lah pemain siapa, tapi kan ada gitu. Ada. Pasti ada. Pasti ada. Dan itu bukan pemain jelek. Nggak pemain jelek. Pemain yeah. top, pemain bagus. Yeah, agree. Jadi kembali lagi, kalau saya sih pasti kita dengarkan supporter maunya apa. Dan bahkan sampai hari ini sebelum kita rekrut pemain, karena mungkin kedekatan saya pribadi dan manajemen sama Persikmania, kita juga ask their advice. Menurut kalian kalau main ini gimana? Masuk nggak? Mereka kasih advice. Tapi kembali lagi, final decision kalau sekarang di Persik itu dari pelatih. Karena saya sangat percaya sama Coach Ong pribadi. Dia orangnya sangat disipliner, visinya jelas, misinya jelas, dan orangnya nggak is a very straight person. Si Coach Ong ini with great experience, dan kita komunikasi mungkin hampir tiap hari. Mungkin makanya saya nggak ada pacar ya, Greg. Are you sure? Are you sure? Ini kalau mau lihat kolok saya, Ong Kim Sui. Terus ini awal musim, memang harus begitu. Iya, benar. Pasti lakukan komunikasi yang intens demi tim ya. Demi tim. But again, you need to settle down. You need pacar yang bisa kamu pulang. Sayang, how was your day? Kamu tahu, aku mau bikin kaos. Sempat diskusi sama tim marketing. Bikin kaos, warnanya jodoh buat Ato. Bukan. Persik dulu, baru kamu. It's a good one. Hey. Terus ada aku mau tanya, bro, penasaran ya. Buat apa pendapat kamu buat soal expenses tim dan gaji pemain lokal yang sangat besar? Apakah itu susah membuat klub untuk survive atau gimana ya? Pastinya gini, saya jujur aja dan semua juga tahu klub-klub Indonesia itu masih berdarah-darah kita. Masih berdarah-darah karena dengan COVID itu susah lah recover ya. Sampai sekarang masih berdarah-darah, kita harus kreatif untuk gimana caranya generate income. Ya. Tapi ya kalau ngomong saya dari pandangan owner, klub-klub pemain-pemain lokal sekarang harganya naik drastis. Naik terus. Naik terus. Tapi klub-klub nggak menghasilkan. Tapi ya saya nggak bisa salahkan mereka juga. Kalau ada supply, ada demand. Exactly. It's like this gitu. Kalau coba kita mau pemain ini X, saya mau tawar 1 M. Kalau ada klub yang mau tawar 2 M, tapi kita nggak berasa pemain ini worth that much, mau ngomong apa? Ada demand-nya. Ada. Jadi pemain ya ke sana. Jadi ya ayam dan telur susah, Greg. But itu apakah itu ganggu financial club? Pasti dong. Pasti dong. Kalau makanya kita realistis aja, kita coba menego atau merekrut pemain yang sesuai budget kita sih, lebih ke sana. Bro, budgeting ya setiap musim. Harus. And then are you like very strict about the budget you make for the season? Yes. Or you always sometimes overspend? So previous years pernah overspend, tapi mungkin this season especially lah, kita ada budgeting, tapi kita ada certain budget, ada nominal sekian mungkinnya, sekian. Kalau kita overspend di satu main, kita harus ngurangin di main lain. Ya. Itu, ya. Dan ya subsidi. Puji Tuhan this year is okay, it's not bad, tapi balance ya. Balance. Depending on how many foreigners, right? It depends. But again, ada satu hal yang aku bingung. I try to understand. Kenapa klub-klub Indonesia bisa mau 8 pemain asing? Tapi ada beberapa klub, mungkin I don't know, you nggak utang, but ada beberapa klub yang masih hutang pemain gitu loh. But apakah pemain asing itu rekrut mereka nggak lebih mahal? Oke, let's say digaji lebih murah. Kita bilang lah gajinya 3.000, which is 50 juta per bulan. Aku ambil minimum aja. Kan masih ada expenses lain, kayak urus kitas, sewain tempat tinggal, mobil. Tapi aku kembaliin tunggu dulu, mobil, and then belum lagi bonus dia bawa keluarganya. Oke. Let's say kalau keluarganya ada istri, ada 2 anak, mereka juga butuh kitas, enggak ya? Butuh. Exactly. Butuh. So, apakah itu nggak lebih mahal
kembali lagi tergantung pemainnya. Contoh, saya ada contoh nih. Kita nggak bisa generalize semua karena bahkan ada pemain lokal sekarang yang minta fasilitas semua ini, rumah, mobil. Masa? Greg, nggak mungkin. Percaya? Karena no. Sorry to cut you. Zaman kita, aku tahu pemain lokal itu di mes. Oh, Kita sekarang sediain mes. Enggak. Beberapa doang di mes. Sisanya kontrakan rumah. Sisanya kontrak rumah. Mereka minta budget rumah. Serius? Minta mobil. Ya. Minta mobil? Ada asing. Ini ada saya. Pemain lokal? Pemain lokal minta mobil dan bukan minta motor. Ini saya kebalikan ini. Minta mobil. Justru salah satu pemain yang saya selalu kagum dan menurut saya ya salah satu terbaik yang saya pernah main dengan dan satu tim dengan itu Rohit Chan. Oh, Rohit. Ya. Rohit bukan karena value-nya rendah. Dia tuh value-nya kalau ngomong tinggi, pemain terbaik, pernah pemain terbaik Liga Indonesia betul, kan? Betul. Kalau dia fasilitasnya dia nggak mau mobil, dia mau motor. Tahu nggak? Dia naik motor. Itu bukan contoh yang baik dong. Gimana ya, sih? Tapi kan jadi contoh juga. Kalau dibanding pemain lokal, bro, Rohit pakai motor dari Kediri ke Surabaya. Nggak ada tol dong. Kamu nggak takut sebagai investment kamu is not good for you. It's not. Kalau ada something, itu kamu yang rugi juga. Tapi Rohit, kamu tahu Rohit nggak bisa ngomong. Dia di gunung, di Nepal, trekking nggak bahaya-bahaya. Tapi itu udah ya. Mau gimana? Tapi ada pemain lokal juga yang minta apartemen, minta mobil. Ada, Greg. Ada yang minta Mini Cooper juga. Enggak, kita sekarang kan udah sama Hyundai. Kan BRI Liga 1 sama Hyundai Stargazer ya. Seriously, aku baru tahu ini. Bro, the local players now they ask for a lot. Tapi again, supply and demand ya, mereka kalau ada minta itu dan mereka dapat ya rezeki mereka. Iya kan? But I mean, sometimes you have to ask something according to what you give to the club. It's true. It's give and take. Jangan cuma minta fasilitas ini. Kalau aku jadi pengurus klub, I don't care value orang siapa. Kalau aku bisa dapat pemain lokal yang bisa cetak gol, misalkan 15 gol per musim, dia minta 3M, aku kasih. Tapi kamu jangan bilang karena kamu punya nama, and then si musim kamu striker, kamu bisa 5 gol doang, and then kamu minta 3M. Setuju, Greg. It doesn't. Setuju. My point adalah, ketika pemain punya value and then he's worth it, don't deny it for the guy. Agreed. You know what I mean, right? And they're getting what they deserve. I'm kayak the top players yang di Indonesia yang lokal, kamu pasti tahu mereka dapat gaji yang sesuai kok, percaya. Pasti. Sekarang mungkin dulu enggak ya. Dulu not bad. Bisa ditekan dulu. Bisa. Kalau sekarang mereka pasti dapat. Tapi dulu aku nggak bisa ditekan. Saya nggak ngomong kamu, Greg. Kalau Greg mah yang neken, Greg yang neken. Tapi kalau sekarang, Greg, pemain lokal banyak yang harganya lebih tinggi dari asing, Greg. Jauh. Tapi itu pasti berlabel timnas. Impossible nggak ada label timnas. Oh, impossible. Ada? Saya nggak mau ngobrol, tapi ada yang belum berlabel timnas. Mungkin suatu hari masuk timnas, tapi belum berlabel timnas. Yang mintanya tinggi, Greg. Belum timnas dan mintanya tinggi. Iya. Berarti orangnya nggak sadar diri, bro. Nggak ngaca. Tapi kan timnas kita juga kan sekarang banyak disuara juga, Greg. Nggak bisa ngomong. Ya kan? Jadi kan, again, chicken and egg. Crazy. Terus aku mau tanya, buat ke depan, apa visi bro buat Persik Kediri? Pastinya visi ya. Besar. Visi kedepannya pastinya musim per musim kita mau lebih baik dari musim sebelumnya. Tapi pasti kan kita ada ambisi juga, semoga suatu hari kita bisa main di Asia. Sebelum main di Asia mungkin visinya saya harap stadion baru selesai segeranya juga. Saya juga berterima kasih pribadi ke Bupati ya, Mas Dito. Yang selalu support kita, yang selalu membantu kita. Dia juga Dewan Pembina Persik, dan sekarang juga wali kota baru kita, Vinanda, juga sangat membantu dengan Stadion Brawijaya yang kita punya sekarang. Jadi visi ke depan itu pasti ketika kita semua yang memajukan Persik Kediri maupun kota dan kabupaten Kediri itu bersatu. Ketika kita bersatu, kita bisa melakukan hal yang luar biasa, karena Kediri itu Kediri Raya itu udah mulai maju as a city, because sekarang udah international airport. Gudang Garam mau bangun
fasilitas golf course, mereka kan sangat kuat di Kediri juga dan dengan sangat bantulah Kediri Gudang Garam. Jadi so visi kita pasti kita mau jadi klub yang lebih profesional ke depan di sisi tim utama, di sisi fasilitas. Tapi saya juga mau fokus ke depannya lagi ketika kita dapat budget lebih untuk pembinaan. Yes. Jadi ke depan kita mungkin nggak usah cari pemain-pemain dari luar sana sini, tapi kita udah bisa bina sendiri kayak Barca. Betul. Barca kan ada Gavi, Lamine Yamal, Pedri semua. Yes, Ajax. Ya, Messi is from Barca. Exactly. So, mungkin visinya itu, tapi jangka pendek pasti kita cuma mau lebih bagus dari musim lalu dan gimana caranya tim ini lebih profesional lagi lah. Itulah, Greg. Amin. 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 Good. Semoga ya mimpinya Amin. tercapai. And then ini menarik. Ya. Dalam musim lalu timnya berapa pelatih ya? Nih, saya jelasin. Oke. Tapi serius, ini interview kamu. Semua ini informasi yang nggak pernah saya ngobrolkan. Jadi ini top, harus ditonton ini. Saya cuma nyaman karena kamu, karena kita Greg sama saya teman. Jadi saya nyaman ngobrol gini. Iya. Tapi oke, gini. We just wanna do. Saya jelaskan satu persatu ya. Karena gini. Kan kadang sebagai teman, I know you very well. Aku tahu you always choose perfection. Yeah. And then I know that I wanna know apa, and then this is line I know you have kamu orang baik. You always like, walaupun yang udah keluar, ada yang keluar balik lagi. Aku bingung, what is going on? Ya, mungkin dari pandangan luar juga hal yang aneh ya, normal Greg. Aku pun kalau nggak di dalam tim, aku bilang what is this, I ask you personally, bro, what is going on? It's like you change coach every week. Jadi gini, what happened? Setelah akhir musim, itu kan musim terakhir saya lawan Persebaya. Itu ingat kita kalah bla bla, tapi kita memutuskan untuk melanjutkan kerjasama dengan Marcelo Rospide, pelatih pertama kita. Tapi karena juga buat AFC licensing dan juga saya lihat dia itu pelatih yang punya banyak kualitas, kita rekrut Leo Medina untuk jadi Dirtek. Jadi awal musim itu mulai dengan Leo Medina sebagai Dirtek dan Marcelo sebagai pelatih. Berjalan musim, ada beberapa hasil yang menurut kita kurang baik. Jadi kita butuh pergantian. Dan selama itu saya kan sering intens komunikasi sama Leo Medina. Dan Leo Medina itu visi misi dan taktikal mengenai sepak bola luar biasa, jujur Greg. Sangat pintar ini orang. Kita memutuskan untuk mengistirahatkan Marcelo, tapi kita nggak ngomong itu ke publik. Dia jadi sebagai asisten pelatih yang dia terima karena saya telepon dia sebelumnya. Tukar. Dirtek kita jadi pelatih kepala. Hanya kamu yang bisa. Dirtek kita jadi pelatih kepala, Greg. Si Leo Medina. Bahkan yang kita win streak 4-5 kali itu sebenarnya Leo udah pelatih. Tapi orang nggak tahu. Itu lucu tuh. Dan masih ada dia. Tapi ini lucu. Leo menang tuh. Dia jadi udah pelatih kepala 4-5 game terakhir. Tapi gara-gara ada ITC atau apa, some paperwork lah. Dia belum bisa di bench, Marcelo di bench. Marcelo menang coach of the month. Rezeki dia. Nggak, tapi dia pasti juga he played a big part lah. Dia masih kerja keras dan lain-lain. Dan saya lihat ketika dia udah nggak jadi pelatih kepala, tekanannya lebih kurang kan. Jadi dia lebih bisa fokus benar-benar untuk kerja dan lain-lain. Not easy to be coach. No, it's not easy. And he's a good guy and good coach. Setelah itu kita nggak menang tuh. Lama itu kita nggak menang. Habis kita bagus win streak ya. Faktornya juga kan kita kehilangan Ezra, cedera, dia pemain penting. Z juga sempat cedera berapa bulan. Kita nggak menang. Tapi kamu tahu sebagai pemain sepak bola, kadang-kadang kita juga butuh refreshing. Betul. Refreshing. Dan saya lihat Leo Medina, walaupun dia bagus, dia ada rasa tertekan lah. Normal lah. Betul. Pasti kan masyarakat, supporter ketika kita nggak hasil baik, ada tekanan. Itu normal. Mereka sayang klub. This is football. Mereka sayang klub, normal. Abis itu kita memutuskan untuk merekrut Divaldo untuk penyegaran. Which is your my ex coach. Dan saya tahu kualitas dia dan saya udah tahu dia udah tahu budaya Kediri. Kalau udah hampir akhir musim, ketika kita ngambil baru dari luar, itu kan perlu adaptasi, penyesuaian lagi. Ribet lagi. Tapi Divaldo ini udah tahu, udah jelas dan dia udah di Indonesia.
Oh, Dia udah di okay. Indonesia, dia nggak ada di Portugal, dia udah he's living in Tangerang gitu. And then bro bantu. Iya, bro, datang bro, sekarang bro. Siap. Urusin. Langsung dia siap gerak. No, but and then ngomong sama Divaldo itulah until the end of the season. Just strictly end of the Yeah, season. the contract You until already know. Dari awal itu apakah bro udah putuskan apapun hasilnya winning streak, apapun ya you need refreshment next season atau based on hasil? Kita based on hasil juga lah. Okay. Kita kan harus kasih orang Evaluasi. kesempatan. Kalau misalnya dia tiba-tiba 7 kali pertandingan dia 7 kalinya menang ya, nggak mungkin tapi kita kan harus apresiasi kerjanya dan kasih dia kontrak baru kan. Betul. Itu normal gitu. Tapi setelah itu ya dia bagus ya, kita menang sempat lawan Arema juga away dan berapa hasil yang oke lah menurut kita, dan dia timnya akhirnya aman dan lain-lain. Musim ini kita benar-benar milikan akhirnya mau something fresh. And then paling nggak kalian bantu kasih Persib juara ya. Kita bantu dengan Persibaya seri lawan Persebaya. Kamu nonton? kita telepon ya. Kita we itu gila itu gila. Itu I think itu pertandingan terbaik this season. Benar. One of the best game I watched. Dan itu kalau nggak salah ya, aku lupa deh. Itu pertandingan pertama Ramiro kembali ke tim. Ramiro kan disangsi itu berapa pertandingan? 5-6. Yeah. Itu pertandingan pertama dia kembali ke tim. Crazy. I watched that game. I was like crazy. Ini memang Crazy. This is I mean ini this is the reason we all love football. Yes. Hal-hal kayak gini kita bisa mau lihat and then like jadi sejarah. Yeah. You know, ada good, you know, something good coming out of positive, football. yeah. But selain just hapus all this drama, fighting against each other, we all love football. Yeah. No, we love football. And Persik itu saya setiap musim itu ada cerita luar biasa. Musim pertama yang saya di Persik, kita buat Bali United juara. Kita draw sama Persib. Jadi Bali juara ketika kita 0-0 sama Persib. And I saw your post. Welcome. Hey, we made call with Mark. You say okay, bonus ya. Iya, harusnya. I'm still waiting by the way. I'm still waiting. Nah, tahun pertama saya ada foto sama Victor. Yes, I remember. Iya, itu 0-0 Bali juara. Tahun kedua yang 9 game win streak. Iya kan? Top. Ya, tahun ketiga kan kita we're almost pushing for top 4. Ada sejarah juga sih kalau 7-0 lawan Bayangkara, tapi kurang baik. Tapi itu kurang baik. Nah, dan musim ini kita bikin Persib juara. Ya. Jadi Kediri itu is a really special club and place, bro. Mungkin this year mungkin jangan-jangan ya Persib udah kasih mereka juara. Mungkin musim ini kamu yang juara. Amin. Saya doain. Amin. And last but not least, I want to ask you one more question. Yeah. Sebagai club owner, you don't think club are spending so much for one season yang hanya ada satu kompetisi? Indonesia with big market, ada Liga 1, Liga 2, Liga 3. You don't think one competition for whole season? I think it's not. And then itu menarik. 8 pemain asing. Ya. No, itu sangat menarik karena menurut saya juga setuju gitu. Kalau kita dapat lebih banyak game, kita juga bisa maksimalkan dari sisi revenue dan ticketing kan, Greg? Karena kalau itu ada, let's say dengan pemain asing yang ada yang main liga, pemain lokal yang jarang ditampilkan di liga, let's say ada Copa, di situ kita rotasi pemain. Jadi mereka juga ada pertandingan gitu. Kayak JDT kan ngambil pemain asing banyak banget, satu buat Champions League, satu buat Liga kan. Liga, yes. No, itu saya setuju. Semoga kedepannya pasti kan mereka sempat berapa kali diskusi ada mungkin dari Piala Indonesia dan lain-lain kan. Masih kok 2 sih masih kurang, minimum 3. Ya, semoga lah Greg ke depan. Kayaknya itu belum terlaksanakan karena kan pemulihan liga juga kan, habis Covid itu kan kita nggak ada supporter apa. Ini kan actually the last couple years supporter udah mulai kembali kan. Pas kamu main di Madura terakhir kan juga nggak ada supporter, Greg. Betul. Ya kan di zaman Covid kan. Betul. Pas kami di Arema pun itu kan it's like in and out, you know. In and out. In and out. Jadi mungkin pemulihan itu dulu ketika antar kembali benar-benar sebagai normal, dan I feel like this season will be normal. Itu ya semoga lebih banyak cups and everything like this, biarin kita juga dari segi klub bisa lebih maksimalkan source of revenue-nya kita, dan penonton mungkin bisa dapat lebih banyak pertandingan. Yes. Pemain juga pasti udah fit lah, masa liga doang pasti mereka udah oke dong. And then aku lupa tanya bro. Jadi pemain pernah, manajemen pernah, punya klub pernah, padel pernah.
Aku sih nggak heran kalau aku pasti in your goals. I know you always want more. I know next. Aku bakal kaget nggak lihat kamu tiba-tiba jadi ketua umum PSSI. Aduh. Aduh, Greg. Pak Erik terbaik. No. For now, Pak Erik terbaik. He's doing amazing job. Yeah, for sure. And he's your sahabat. Yeah, he's a good friend. So I already know like you already have this talk. Pa, pokoknya Pak keluar aku. Aduh, Greg. Enggak. Kalau saya ini jujur. You already have this talk. Ini jujur. Ini saya jujur sama kamu. Yeah. Sekali lagi, pertama kali di podcast ini ya. Hey bro, I'm throwing bomb. Bomb. No, but it's good. I feel comfortable, saying it. But jujur, saya nggak sekali lagi saya bilang ini sekarang. Kedepannya kita nggak pernah tahu. Yeah. Kalau mau jujur, saya nggak lihat saya sebagai ketum PSSI kedepannya. Why? Come on. Karena don't lie. No, jujur. Don't lie. We only say the truth. 100%, because fokus saya itu pertama cuma mau di Persik sekarang karena itu udah cukup, lebih dari cukup kerjanya. Kedua, kalau saya pun take it to the next level in football, saya lebih mau fokus ke pembinaan, Greg. Oke. Make sense. And then nomor 3, kayaknya udah waktunya berkeluarga nggak? Udah. Kalau jadi ketum lagi, saya nggak bisa berkeluarga, Greg. How is your mom? Dia udah dari berapa tahun yang lalu udah mau berkeluarga. Please, I need. Udah waktunya dong. I will give her that shirt. Persik dulu baru. Come on, bro. Ready. Come on. It's good. Handsome, good looking. But why not you? Kamu juga bisa masuk ranah PSSI suatu hari. Kenapa nggak? Dengan pengalaman kamu juga pernah. I'm not this guy. You know me. Aku bukan orang yang selalu mau di depan. But if seandainya, like if they need somebody like me to come in and help, not to be the boss, but to help, I will be more than happy to help. No, tapi kamu pengalaman. Mungkin orang nggak tahu ya, orang belum tahu. Kamu harus jelaskan mereka. Kamu ada degree in sports management. Itu orang nggak tahu. But you know. I know. Yeah, but again, like I'm happy with what I'm doing now. But mungkin buat ke depan, do you know what I wanna do? What? I wanna help sepak bola Indonesia, bro. Yeah, I know. To improve. Yeah. But I don't think if they are ready. Yeah. You have to be ready for that, cause you know me, you know my character, you know aku bukan orang yang yes. You know orang yang bisa yes. I don't do that. Yeah. If you want me to be yes, do yourself. I cannot do that. Yeah. When you want me to do something, I can be creative also. Yeah. Cause aku nggak mau diri aku ditaruh situ juga hanya suruh-suruh. Greg, aku mau kamu lakukan. I will not do that. So, but if there is any good concept to help develop Indonesian football, bro, nomor 1 aku sikat, bro. Menurut aku cocok karena I will do it. Kamu tahu, kamu sebagai pemain profesional dulu dan you played in a high level, kamu tahu caranya pemain bola mikir, polanya pemain bola. Kamu ngambil sports management, jadi kamu pemain bola yang juga tahu industrinya gimana, bukan sekedar main bola. Jadi for me, it would be a perfect, it's something that you, and I know kamu nggak mau jadi head coach kan? No, I'm not doing that. Kamu nggak mau lisensi kan? Thank you. Jadi aku pun nggak pernah bakal mau jadi pelatih, Greg. I don't need aku nggak mau jadi. Victor mungkin mau ya dia. Nggak tahu. I think but Victor have dia punya he understand how to read the game. Cause I talk with him all the time. Most of the times, everything we talk about always happen the way we analyze. So he's good. He can be a good coach, and if he become coach one day, he will actually do well. Oh, he's a top coach, dan aku juga belajar banyak dari dia ya. Dia juga bisa jadi pelatih fisik. Saya capek sekali lah. Oh, bro. This is good. And then thanks for coming here, bro. I really appreciate all this stuff. Thank you. Hey, ada masih banyak hal aku mau tanya. Banyak banget. Kalau misalnya kita nggak ada waktu nih, kita 24 jam bisa ngobrol. Bisa. So this will not be the last, and I hope you will come back. Sure. And then, but before we close this, ada message to masyarakat and supporters di Indonesia yang nonton ini. Apa yang kamu mau sampaikan ke mereka? Mungkin saya sampaikan penggemar supporter Indonesia, kalian benar-benar luar biasa. Nggak ada keduanya di dunia menurut saya. Tapi terus jadi penyemangat sebagai supporter dan juga supporter yang sehat.
Amin. Ayo kita bangun sepak bola Indonesia bersama. Amin. Support dengan tertib dan juga banyak pemain timnas maupun di liga. Mereka lebih butuh support daripada hujatan. Betul. Itu. Betul. Amin. And then guys, thank you for this episode again. This is Extraordinary from an Extraordinary Person, Ato Irawan. Thank you, Bro.